Hai guys, welcome back to my channel. Terima kasih untuk semua yang sudah buka YouTube channel Advokat Hariara. Bulan yang lalu atau video yang lalu kita sudah mengkaji di video YouTube ini di bab 8 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kita membahas tentang keberatan dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Nah, seperti janji saya di YouTube sebelumnya, saya akan kembali membahas buat teman-teman semua, para YouTuber, para penonton YouTube, kita akan masuk kembali mengkaji Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk kali ini kita akan bahas bab 9 tentang hukum acara komisi. Oke, sebelum kita lanjut ke hukum acara komisi, agar kita bisa tetap dapat nonton video YouTube ini, jangan lupa like and subscribe dan tekan lonceng, ting. Gratis guys, tidak bayar kok. Oke, thank you yang sudah subscribe. Semoga makin banyak rezekinya, makin sehat dan selalu semakin semangat guys. Oke, kita bahas bab 9 hukum acara komisi guys. Kita akan bahas hukum acara komisi. Nah, hukum acara komisi ini adalah lebih kepada teknis, lebih detail bagaimana menyelenggarakan mediasi dan juga adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi. Kita bahas mulai dari pasal 40. Kita akan bahas pasal 40 guys, tentang mediasi. Ayat 1, penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Nah, itu guys yang pertama ya. Jadi penyelesaian melalui mediasi itu tidak bisa dipaksakan, harus mediasi, harus tidak. Itu lebih kepada pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Di ayat kedua, penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok-pokok perkara yang terdapat pada pasal 35 ayat 1, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G. Kemudian ayat 3 tentang mediasi dijelaskan, kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi. Nah, inilah kesepakatan para pihak ini sudah bersifat final dan itu menjadi undang-undang bagi para pihak. Oke guys, selanjutnya kita bahas pasal 41. Dalam proses mediasi, anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator. Nah, jadi nanti para anggota Komisi Informasi itu adalah mereka sendiri yang sebagai mediatornya dalam melaksanakan mediasi tersebut. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Setelah mediasi kita bahas tentang adjudikasi. Nah, penyelesaian sengketa informasi publik melalui adjudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Nah, jadi nggak bisa nih kita sebelum mediasi untuk perkara-perkara yang bukan merupakan informasi yang dikecualikan, itu langsung ke adjudikasi. Jadi harus tahapnya lewat mediasi dulu, tadi yang dijelaskan di pasal 40, dan baru sekarang di pasal 42, adjudikasi. Nah, pasal 43, sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit tiga orang anggota komisi atau lebih harus berjumlah gasal. Nah, jadi nanti dalam sidang Komisi Informasi yang memeriksa memutus perkara itu tidak bisa 2 orang atau 4 orang, atau 1 orang tidak bisa, paling sedikit 3, paling banyak kalau di tingkat provinsi 5, kalau di pusat bisa karena anggotanya 7 ya 7, tetapi biasanya itu sesuai dengan kebutuhan aja, mungkin 3 mungkin sudah cukup, tetapi tidak boleh genap, harus gasal ya, harus ganjil. Jadi jumlahnya harus ganjil sehingga kalau ada musyawarah mufakat para majelis, para mediator itu tersebut bisa diambil keputusannya karena ganjil jumlahnya. Oke guys, kita akan masuk ke ayat keduanya. Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. Nah, oke, kita kemudian di ayat 3, dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana maksud pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup. Nah, jadi sebetulnya terbuka, tetapi khusus yang pasal 17 yang ada pengecualian yang terkait dokumen-dokumen yang memang informasi yang dikecualikan itu tidak bisa dibuka sidangnya untuk umum. Kemudian yang ayat 4, anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana maksud pada ayat 3. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, pemeriksaan pasal 44 ayat 1. Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik,
Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. Ayat 2-nya, pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pimpinan badan publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. Ayat 4, pemohon informasi publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jadi terkait pemeriksaan ya, jadi lebih kepada teknis bagaimana memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon, kemudian juga bagaimana pimpinan badan publik atau pejabat terkait yang ditunjuk agar yang terdengar dalam proses pemeriksaan. Jadi lebih kepada teknis pemeriksaan harus seperti apa, proseduralnya sudah jelas di sini. Kemudian di ayat 3, dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. Kemudian tadi bisa diwakilkan juga, jadi tidak harus langsung pejabatnya datang, tetapi yang dapat diwakilkan secara khusus dikuasakan untuk itu. Jadi surat kuasanya khusus ya, khususnya udah jelas terkait dengan hukum acara sengketa informasi di sini, bisa mediasi atau adjudikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian keempat. Nah, ini yang cukup sangat penting adalah tentang pembuktian. Badan publik, di ayat 1, badan publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 17 dan pasal 35 ayat 1 huruf A. Badan publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila pemohon informasi publik mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 huruf B sampai huruf G. Nah, kita masuk ke bagian kelima. Pasal 46 ayat 1. Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini. A. Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi. Atau B. Mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana di dalam pasal 17. Jadi nanti kalau ada putusan Komisi Informasi ya kurang lebih amarnya bunyinya seperti itu ya. Nah, kemudian di ayat 2, putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 1 huruf B sampai dengan huruf G berisikan salah satu perintah di bawah ini. A. Memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau kita kenal dengan sebut PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. B. Memerintahkan badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian yang C. Mengukuhkan pertimbangan atasan badan publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan atau penggandaan informasi. Nah, ayat 3-nya terkait putusan Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. Jadi, sepanjang itu tidak menyangkut pasal 17, informasi yang dikecualikan, semuanya ini terbuka untuk umum. Semua boleh mendengar, semua boleh melihat, semua boleh menyaksikan, guys. Tidak ada yang melarang, guys. Kecuali anak di bawah umur ya. Di bawah umur, di bawah 17 tahun atau yang belum punya KTP. Tidak bisa ikut, guys. Itu hukum acara secara umum dan peraturan dari Mahkamah Agung. Oke, selanjutnya kita masuk ke ayat 4. Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusan kepada para pihak yang bersengketa. Jadi kalau ada para pihak, baik itu pihak yang memohon informasi dan pihak termohon, mungkin PPID-nya, itu sama-sama harus memiliki salinan putusan. Ya, tidak bisa hanya salah satu pihak yang diberikan. Wah, karena ini ada kedekatan dengan pihak pemohon saja yang diberikan, atau termohon saja yang diberikan. Tidak. Masing-masing itu diberikan salinan putusan kepada para pihak yang bersengketa. Di ayat 5, apabila ada anggota komisi yang dapat memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda, jadi apabila ada anggota komisi yang dapat dan dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut. Ya, jadi dissenting opinion itu bisa terjadi dan itu harus dilampirkan dalam putusan sehingga diketahui dalam amar putusan tersebut ternyata ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil.
Walaupun mungkin putusan yang berbeda itu tidak menjadi suatu putusan yang pada akhirnya secara final ataupun dalam putusan Komisi Informasi ini menegaskan untuk memutus untuk suatu hal, tetapi yang berbeda itu wajib dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan. Jadi bukan terpisah, jadi dalam satu bundel. Itu guys, sedikit kajian yang kita sudah bahas pada bagian bab 9 hukum acara komisi. Nanti kita coba bisa perdalam pelan-pelan nanti di sesi berikutnya yang akan datang. Setelah nanti kita akan kaji selesai semua bab-bab yang ada dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kita akan coba bahas studi kasus dalam setiap bab yang ada atau menjadi diskusi-diskusi yang bisa kita perdalam. Mungkin itu guys. Terima kasih untuk terus menjadi pejuang-pejuang keterbukaan informasi publik dimanapun daerah Anda, dimanapun wilayah Anda harus menjadi orang terdepan dalam memperjuangkan keterbukaan informasi publik, karena itu adalah anugerah reformasi yang kita miliki. Thank you guys. Sebelum selesai, jangan lupa like and subscribe dan tekan tombol lonceng. Tring, tring. Gratis guys, tidak bayar. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedongkan. Salam kebajikan. Merdeka guys.